Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi kita yang berada di alam dunia ini dengan berbagai kesibukan yang kita hadapi, terkadang menyebabkan kita lalai terhadap apa yang menjadi tugas kita sebagai seorang hamba. Memang sangat sulit untuk kita pungkiri bahwa dunia dengan berbagai peristiwa, berbagai masalah yang begitu kompleks yang ada di dalamnya, begitu mempengaruhi kondisi pikiran, kondisi jiwa kita di dalam melakukan berbagai macam aktivitas yang telah dibebankan, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, dalam bentuk apapun juga, pasti mempengaruhi suasana jiwa kita. Kalau kondisi sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, begitu menyenangkan, semuanya berada pada tempatnya yang kita inginkan, maka pada akhirnya kondisi kita jiwa pun akan tenang, semangat kita dalam beraktivitas, senang kita dalam beribadah, dalam melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kita. Tetapi demikian juga sebaliknya, kalau kondisi tidak bersahabat, semuanya berjalan di luar apa yang kita inginkan, pasti akan mempengaruhi semangat kita di dalam beribadah. Ini wajar, karena biar bagaimana jiwa kita, diri kita belum dalam kondisi yang stabil, kita masih begitu labil, masih terus berubah-ubah. Jadi bisa dikatakan bahwa iman kita masih begitu lemah. Keimanan yang menjadi urusan hati ini pada akhirnya akan menjaga jiwa seseorang, hati seseorang di dalam menghadapi setiap pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa iman merupakan rumah teraman bagi seseorang. Iman artinya aman. Jadi ketika orang itu beriman tentang sesuatu, berarti sesuatu tersebut akan memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa damai dalam kehidupannya. Jadi ketika kita mengimani Allah, mengimani apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, berarti keimanan kita kepada Allah akan membawa kita masuk ke dalam hariban Allah, dan kita merasa aman untuk berada di dalamnya. Jadi iman artinya kita memasuki wilayah yang memberikan rasa kedamaian. Sebelum kita beriman, kita berada dalam kondisi yang sangat labil. Kita belum meyakini tentang sesuatu. Kita berada di luar.
Dan di luar yang kita tahu bahwa kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, kondisi alam dunia yang terus mengalami perubahan, yang tidak pernah stabil dalam satu kondisi, terus berubah dari satu bentuk, dari satu rupa kepada rupa-rupa yang berbeda, dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Terus akan seperti itu, nggak pernah bisa diprediksi. Kita nggak bisa memprediksi sesuatu di alam dunia ini, sangat sulit. Sesuatu yang stabil dan yang mudah untuk diprediksikan tidak lain adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itulah yang stabil di alam dunia ini, dan itu harus kita terima, karena memang dunia sudah seperti itu. Itulah sifat eksistensi, sifat yang melekat pada alam dunia dan mustahil untuk kita lepaskan. Kalau Anda lepaskan pakaian perubahan itu dari alam dunia, maka alam dunia bukan lagi alam dunia, tapi dia menjadi alam akhirat. Itulah yang membedakan antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam dunia yang merupakan alam awal, batu loncatan bagi manusia untuk masuk kepada alam selanjutnya. Maka alam yang merupakan alam pertama, alam yang menjadi batu loncatan, mau nggak mau harus berada pada kondisi yang terus berubah-ubah. Karena kalau dia terus berada pada posisi yang stabil, maka kondisi untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya akan terangkat di alam dunia ini. Anda nggak akan lagi dituntut untuk melakukan sesuatu, wong sudah seperti itu. Makanya di alam akhirat kita tidak dituntut lagi untuk beribadah, untuk melakukan sesuatu. Kita hanya sekedar menerima apa yang sudah kita lakukan selama kita berada di alam dunia ini, menerima hasil. Makanya dunia dalam bahasa Rasulullah disebut dengan mazra'ah, kebun. Kita menanam, tumbuh, membesar, kemudian kita akan memetik. Itulah kondisi. Bekerja berarti Anda dituntut untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Dan untuk mendapatkan hasil-hasil tersebut, tidak lain yang dituntut adalah perubahan. Makanya Anda harus terima kondisi tersebut. Oleh karena itu, ketika kita menyadari kondisi alam dunia ini sudah seperti ini, Anda dituntut untuk menerima. Anda dituntut untuk pasrah dengan hal tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Anda. Ya udah, terima. Kalau Anda tidak mau terima, tidak ada jalan lain selain Anda pada akhirnya harus meninggalkan alam dunia ini. Anda harus masuk ke alam akhirat, alam stabil. Makanya kenapa manusia, Nabi Adam, Abul Bashar, bapak kita semua, diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini. Hubud mengalami penurunan tidak lain untuk melakukan sebuah perubahan besar dalam dirinya, bertugas untuk melakukan satu perubahan yang besar. Ini tugas utama kita. Kita turun semua sifat-sifat kebaikan yang kita miliki masih dalam bentuk yang belum mengaktual, masih menjadi sebuah bibit fitrah, belum berkembang. Dan alam dunia ini tidak lain alam untuk mengeluarkan potensi tersebut. Makanya kenapa alam dunia ini diciptakan dari tanah.
sifat tanah itu tidak lain sifat yang menerima. Sifat menerima. Setiap apa yang dimasukkan ke dalamnya dia akan terima. Itu tanah. Dia nggak bisa menolak. Berbeda dengan sifat api. Sifat api akan selalu membakar, akan selalu menolak apa yang diberikan kepadanya. Makanya coba Anda lihat iblis. Itu menolak apa yang diperintahkan kepadanya. Dia menolak. Dia nggak bisa terima. Karena memang itu sudah sifat eksistensinya api. Dia akan selalu membakar setiap apa yang diberikan kepadanya. Dia tidak pernah akan bisa bersyukur. Coba lihat, iblis nggak pernah bisa bersyukur. Sudah apa yang Allah berikan kepadanya, kesempatan beribadah 60.000 tahun dalam satu riwayat seperti itu. Dia nggak bisa menerima segala kenikmatan yang Allah sudah berikan kepadanya. Ibadahnya, sujudnya. Pada akhirnya tertolak dengan sifat eksistensi yang ada di dalam dirinya. Dia nggak bisa menerima. Sifat takabur adalah sifat tanah yang selalu ingin menonjol. Sifat api yang selalu ingin menonjolkan diri. Sujud dia nggak bisa lakukan. Iblis nggak bisa melakukan. Kalaupun pada akhirnya sujud sifat tunduk dia lakukan, hanya dengan satu jalan saja dia bisa melakukan itu. Ada kepentingan, itu saja. Ketika dia lihat ada kepentingan, dia akan lakukan itu. Tapi ketika dia lihat bahwa kepentingan tersebut tidak bisa dia raih, tidak bisa lagi dia dapatkan, sifat aslinya akan keluar. Begitu juga dengan iblis. Ketika dia melihat bahwa kepentingannya tidak lagi bisa dipenuhi oleh Allah, ternyata ada Adam yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi wakil Allah, khalifah Allah. Maka dia melihat bahwa tidak ada lagi jalan bagi dia untuk tunduk, untuk sujud. Untuk apa? Kepentingannya tidak lagi bisa dipenuhi. Dia memberontak. Makanya sifat api akan terus seperti itu. Berbeda dengan sifat tanah. Makanya Allah ciptakan kita manusia dari sifat tanah. Kenapa? Karena ada satu keinginan Tuhan yang dibahasakan dengan bibitnya. Satu harapan Tuhan, sesuatu yang ingin Allah berikan, yang Allah ingin tanamkan ke dalam tanah tersebut. Jadi bisa dikatakan ya Allah ingin bercocok tanam, ya bahasanya seperti itu. Allah ingin bercocok tanam. Allah ingin melihat bibit yang dia tanamkan tersebut akan seperti apa. Dan itu hanya bisa dihandle, yang bisa diterima oleh apa? Oleh unsur tanah tersebut. Makanya Allah berikan itu kepada tanah, wilayah yang bisa menerima. Pasrah dia, tanah itu ya pasrah. Coba Anda lihat sifat tanah bumi yang sekarang ini sedang kita tempati. Anda lakukan apa saja di bumi, dia akan terima. Anda buang sampah, ya dia akan ambil. Anda buang kotoran, dia akan terima. Dia tidak pernah akan menolak, dia tidak pernah berteriak. Anda buang apapun juga, dia akan terima. Itulah sifat tanah. Taat, sami'na wa ata'na. Dia dengar, kemudian dia akan taat kepada apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ini sifat tanah, itulah sifat kita. Diinjak-injak, terima. Ditempeleng, ia terima. Itulah sifat tanah, sifat asli kita. Dan sifat tanah itu tidak lain, bentuk lain daripada sifat penghambaan, sifat pengabdian. Itu yang Allah inginkan dari kita. Sifat untuk mengabdi, sifat untuk selalu tunduk, selalu sujud. Inilah sifat yang harus hidup berkembang dalam jiwa kita, dalam jiwa seseorang. Amanah ini yang menjadi tujuan aslinya Tuhan. Allah tanamkan, Allah masukkan ke dalam tanah tersebut, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ruhi, ruhku, ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan, aku tanamkan, aku masukkan ruh tersebut, amanah tersebut, sesuatu tersebut
ke dalam apa? Ke dalam unsur tanah manusia. Di sana Allah hidupkan itu. Dan Allah ingin melihat seperti apa rohnya tersebut berkembang ke dalam jiwa tanah kita. Makanya, karena sifat aslinya kita tanah, maka untuk bisa mengembangkan roh ini, amanah Allah ini, rohnya tidak lain dengan mengaktualkan seluruh sifat-sifat tanah kita. Itu saja. Harus mengaktualkan secara totalitas sifat-sifat tanah kita. Kalau ini tidak mampu teraktualkan, tetapi tergantikan dengan sifat-sifat yang lain, kita pun masih memiliki sifat-sifat apa? Sifat tiga lainnya. Di dalamnya ada sifat tanah, sifat api di dalam diri kita. Ada unsur api. Kalau ini yang muncul berkembang ke permukaan, kita pasti tidak akan mungkin bisa mengaktualkan sifat-sifat ruh tersebut. Tidak mengaktual. Makanya ketika dikatakan bahwa Allah itu dengan mencipta manusia, Allah ingin bercermin. Ini rohnya dia. Maka unsur tanah adalah cerminannya Tuhan. Tanah hanya bisa menerima, nggak punya keinginan, nggak punya irada. Dia pasrah, itu tanah. Anda harus paham. Makanya ketika Allah ingin melihat, berarti apa? Ini hanya berada pada posisi menjadi cermin semata. Irada nggak punya, keinginan nggak punya unsur-unsur lainnya. Irada dimiliki oleh apa? Keinginan dimiliki oleh unsur api. Ini harus lenyap. Makanya ketika dia nggak punya lagi keinginan, dia pasrah dalam totalitas udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam silm, ke dalam kepasrahan. Dalam bentuk seperti apa? Kafah, total. Harus seluruh jiwa, seluruh hidupmu masuk ke dalam. Itu fis-silmi kafah. Jadi nggak bisa menolak. Sulit ya memang, berat benar. Pasrah itu nggak mudah. Dan itulah yang diperlihatkan oleh para kekasih Allah. Anda bisa belajar bagaimana kepasrahan yang diperlihatkan oleh Nabi Ibrahim dalam hidup dia. Menyembelih anak, belayan hati Anda, belahan hati Anda. Berani enggak Anda? Percaya kepada Allah. Anda harus taruh anak Anda yang begitu Anda kasihi, yang Anda begitu cintai, istri Anda, di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan sedikit pun, tidak punya bekal apapun juga. Coba bayangkan, siap nggak Anda? Berani tidak? Sulit. Makanya dalam salah satu perkataan hikmah dari seorang wali Allah dikatakan bahwa selama engkau tidak pernah tersalib dalam hidupmu, tersalib atau menyerahkan lehermu di atas altar penyembelihan, engkau tidak akan mungkin untuk bisa dekat dan kembali kepada Allah secara utuh, kembali secara utuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tempat kembali kita ya kepada Allah, bukan lagi berpikir tentang surga-surga, kenikmatan, bukan itu lagi yang kita inginkan. Hamba yang diciptakan, yang notabene rohnya dia ada di sana. Kita ini kan pada akhirnya hidup dengan rohnya Allah. Rohnya Allah ada dalam diri kita. Berarti roh ini yang Allah tiupkan, yang bagian dari dirinya harus kembali secara utuh kepadanya, menjadi satu kesatuan. Itu pada akhirnya bisa dikatakan kita itu bagian dari wujud Allah
Jadi bagian ini harus kembali kepada sesuatu yang utuh. Itu hakikatnya penghambaan. Jadi dengan menghamba, dengan berbuat baik, dengan sujud kita, dengan ruku kita, seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, sebenarnya kita ingin mengaktualkan seluruh sifat-sifat tanah kita, seluruh sifat-sifat penghambaan kita, ya tidak lain agar Allah melihat rohnya dia di sana, diri dia di sana. Seperti itu. Wajah yang Allah katakan bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi segala sesuatu akan hancur lebur, akan fana, hancur lebur, tidak akan tersisa sedikit pun. Wa yabqa wajhu rabbik, dan yang akan kekal pada saat itu hanya wajahnya Allah. Wajah yang tidak lain adalah tampilan Allah. Allah kan ingin melihat wajahnya seperti apa. Lalu bagaimana kita bisa melihat wajah kita? Ini saya misalkan saja ya. Kita ketika ingin melihat wajah kita seperti apa? Kalau tangan kita bisa lihat sendiri. Kaki kita bisa lihat sendiri. Tangan kita bisa lihat sendiri. Badan kita pun seperti itu. Kita bisa melihat sendiri tanpa butuh media, tanpa butuh cerminan. Tetapi wajah seperti apa? Kita nggak mungkin bisa melihat mata kita sendiri, hidung kita sendiri, mulut kita sendiri. Wajah kita nggak bisa kita pandang. Kecuali apa? Kecuali dengan sarana yang lain. Ada media, dan itu tidak ada cermin. Begitu juga dengan Allah. Allah ingin melihat seperti apa dia. Dan itu tidak lain adalah sifat-sifatnya. Bagaimana sifat rahmatnya, kasih sayangnya. Seperti apa sifat kasih sayangnya. Dia ingin melihat, oh iya, saya punya sifat kasih sayang yang begitu dominan, yang begitu total, mutlak. Itu ingin dia lihat dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan dunia ini. Dia ciptakan. Fakhalaqtul khalqa, maka dia ciptakan makhluk. Itulah tugas utama kita. Jadi kalau mau ditanya apa tugas utama kita, ya tidak lain untuk menghamba, menghilangkan seluruh sifat-sifat keakuan, keegoan kita. Tidak mudah loh. Sifat ego yang kembali kepada sifat apa? Sifat api, sifat iblis yang selalu ingin terlihat, dipuji. Oh, saya sudah berbuat. Oh, saya sudah melakukan sesuatu. Oh, itu milik saya. Oh, kenapa ini terjadi seperti ini? Kan seperti itu, selalu bertanya-tanya kenapa, ada apa. Itu tidak pantas untuk sifat tanah, tidak pantas untuk sifat seorang hamba. Pada akhirnya ketika kita yakini bahwa semua yang terjadi berasal dari Allah, dan Allah itu memiliki sifat-sifat yang begitu baik, dan kita tidak lain adalah bagian dari diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba Anda renungi tentang hal ini, pikirkan. Coba merenunglah tentang siapa diri Anda. Anda bagian yang tidak terpisah dari wujud Allah. Ketika Anda pahami ini dengan benar, tidak mungkin Anda bisa pahami ini dengan akal pikir Anda. Tidak mungkin bisa. Anda akan buntu. Ini hanya bisa Anda lakukan dengan perenungan, dengan melepaskan seluruh ikatan-ikatan yang berhubungan dengan diri Anda, masuk ke dalam jiwa Anda, masuk ke dalam hati Anda. Lihat, di sana ada semuanya. Di sana adalah hakikat Tuhan Anda. Allahu Akbar. Kalau Anda mampu temukan itu, Anda akan tenang, bahagia, aman Anda. Anda menjadi seorang mukmin yang hakiki, yang sejati. Aman Anda berada dalam rumahnya Tuhan. Anda terpelihara, Anda terjaga. Tapi ketika Anda berani keluar dari rumah, berani keluar dari rumah Allah, dari Baitullah, hati ini adalah Arsyur Rahman, arsy-Nya yang maha pengasih. Jadi ketika Anda masuk ke dalam rumah Anda, rumah Allah, Anda tenang. Anda akan penuh dengan cinta dan kasih, dan Anda akan selalu memaafkan siapapun juga. Pandangan mata Anda
Sikap Anda penuh dengan kasih sayang. Semua Anda akan pandangi dengan pandangan kasih. Anda tidak akan mencaci, Anda tidak akan menyakiti. Wong semuanya adalah hamba Allah. Arsyur Rahman, Anda akan masuk ke dalamnya, tenang Anda. Itu sifat orang mukmin. Dan ketika Anda berani keluar dari sana, maka pada saat itu gangguan akan muncul. Gangguan dari alam sekitar, terlebih lagi dari syaitan. Syaitan hanya berada di luar, dia nggak mungkin bisa masuk ke dalam kalbu kita. Nggak mungkin, kalbu hanya milik Allah. Itu rumah Allah, aman di dalamnya. Makanya kalau saya misalkan seperti Baitullah ya, maka Baitullah yang merupakan rumah Allah itu sendiri, setan gak bisa masuk ke dalamnya, terkunci rapat. Yang bisa masuk ke dalamnya hanya satu, hanya hamba Allah, hanya ibadur rahman, hanya hamba yang maha pengasih yang bisa masuk ke dalamnya. Kunci untuk membuka pintu Baitullah, pintu Ka'bah, dan Anda dipersilakan untuk masuk hanya satu, sifat rahmat, sifat kasih sayang, hanya cinta. Itu yang bisa Anda masuk ke dalamnya, hanya dengan itu kuncinya. Selain itu Anda nggak bisa masuk. Bawa kunci itu dan Anda buka, dan ketika Anda datang ke Baitullah, sebenarnya apa? Anda diundang masuk ke dalam rumah Allah, bukan hanya sekedar di luar. Dan iblis di mana? Iblis, syaitan itu nggak bisa masuk ke dalam sana. Mereka hanya berada di luar Masjidil Haram saja. Di situ mereka berada. Ketika Anda masuk ke dalamnya, yang merupakan alam malakut, di sana nggak bisa masuk syaitan, nggak bisa masuk. Dalam Al-Quran kan dibilang, setiap mereka akan masuk ke dalam ke langit lebih tinggi. Mereka akan dilempari oleh batu yang begitu panas, menghancurkan mereka. Nggak bisa masuk ke alam malakut, nggak bisa masuk. Apalagi alam jabarut, apalagi alam lahut. Allahu Akbar. Alam penghambaan, hanya orang-orang yang tunduk. Dan itu harus kita perlihatkan kepada Allah. Saya menghamba, saya pasrah, saya serahkan seluruh jiwa saya kepada Allah. Anda baca itu setiap Anda mau sholat. Anda serahkan jiwa Anda. Inna salata, sungguhnya salatmu, jiwamu, hartamu, anak-anak, ibadahmu, puasamu, semua untuk siapa? Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata, bukan untuk siapa-siapa. Seperti itu, itulah penghambaan. Jadi balasan ya bukan lagi menjadi keinginan Anda, bukan lagi menjadi harapan Anda, terserah kepada Allah. Kan seperti itu. Ketika seorang budak bekerja kepada tuannya, apakah kemudian setiap apa yang dia kerjakan karena mengharap balasan dari tuannya? Kan tidak. Wong dia milik tuannya, ya terserah tuannya mau diapakan. Jadi kalau misalnya tuannya ini membalas setiap apa yang dikerjakan oleh budaknya dengan keburukan, dengan penderitaan, yaitu urusannya Tuhan, urusannya Tuhannya. Kamu gak berhak untuk bertanya kenapa. Makanya dalam salah satu kisah ya, ini sebuah pengandaian, sebuah hikmah, ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Ada seorang budak mau dijual oleh Tuhan dengan harga yang begitu tinggi. Semua orang mundur, gak ada yang mau beli. Kenapa? Karena harga budak ini gak seperti itu, terlalu mahal. Jadi orang-orang ketika mendengar budak ini mau dijual dengan harga yang begitu mahal, mereka langsung mundur. Bahkan ada yang mencemooh. Ngapain budak seperti ini mau dijual dengan harga seperti itu? Nggak pantas. Tapi
ada satu orang yang pada akhirnya dia bertanya penasaran, kenapa kamu jual dengan harga mahal seperti itu? Dia bertanya, ada apa? Apa kelebihan keistimewaan budak ini sehingga kamu menjualnya dengan harga yang tidak layak untuk dia, dengan fisiknya dia nggak pantas? Tuannya bilang, hambaku ini, budakku ini punya keistimewaan yang begitu luar biasa. Apapun juga yang kau lakukan kepadanya, dia tidak pernah akan bersuara, dia tidak pernah akan mengeluh, dia akan kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, apapun juga. Oh begitu, iya. Ya kan, kata yang membeli ini, udah saya beli dengan harga yang kau tentukan. Dibayar, dibawa. Ketika dibawa, tuannya suruh pukul orang itu, dipukul, dicambuk, disakiti, nggak dikasih makan, nggak mengeluh sedikit pun, nggak bertanya kenapa, ada apa enggak. Hanya tuannya tanya sama si budak ini, kenapa kamu nggak tanya, kenapa kamu nggak mengeluh, kenapa saya memukul kamu, menyiksa kamu, sedangkan kamu nggak punya salah apa-apa. Apa kata sang budak? Saya ini milik kamu, ya terserah kamu. Saya nggak berhak untuk mengeluh. Saya nggak berhak untuk bertanya ada apa dan kenapa. Itu bukan kepantasan bagi seorang budak. Bertanya kenapa dan ada apa tidak layak dan tidak pantas untuk keluar dari mulut seorang hamba. Allahu Akbar. Lebih tinggi lagi, dari mulut saja nggak pantas. Demikian juga ketika terlintas itu di dalam pikiran Anda, tidak pantas. Karena Allah tahu, Allah bisa membaca apa yang terlintas dalam pikiranmu. Allah Akbar. Tapi mungkin bagi kita belum mampu untuk kita lakukan itu. Setidaknya ketika kita menghadapi satu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin pikiran Anda menolak, hati Anda tidak mampu untuk menerima. Itu masih wajar. Tapi jangan sampai keluar itu dari mulutmu dan mempertanyakan kenapa ini terjadi dalam hidup saya. Jangan sampai itu keluar dari mulutmu. Biarkan dia hanya berada dalam lintasan pikiranmu. Biarkan kau meneteskan air mata, menahan pedihnya rasa sakit, tapi jangan sampai keluar dari mulutmu mempertanyakan kebijakan Allah, mempertanyakan hukum Allah. Jangan sampai, tidak layak dan tidak pantas itu keluar dari mulut seorang hamba. Terima dengan hati yang pasrah dan ridha, dan bersyukurlah kepada Allah. Sebab siapa tahu, dengan rasa syukurmu, dengan keridhaanmu, Allah akan memberikan yang terbaik dan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang engkau hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.